Rapat koordinasi teknis bersama lintas OPD dan sektor lainnya digelar Dinas Dukcapil Mimika pada Senin, 26 Agustus 2024 yang dibuka Asisten 1 Setda Mimika Septinus Timang bersama pejabat publik lainnya di Mimika. Rakornis digelar dalam tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan Adminduk, membangun kolaborasi lintas sektor dalam tujuan transformasi digital untuk pelayanan publik demi suksesnya Pilkada serentak tahun 2024. Dikatakan Kadis Dukcapil Mimika Slamet Sutejo pelayanan Dukcapil Mimika melalui inovasi jemput bola administrasi kependudukan, Jempol Adminduk, akan dilakukan di wilayah pesisir Mimika seperti Fanamo, Omawita dan lainnya. Layanan Adminduk juga akan digelar di sekolah menengah atas bagi pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun. Layanan Dukcapil per 26 Agustus sudah dimulai di sentra pendidikan termasuk layanan Adminduk di Lapas Timika. Untuk layanan Adminduk Mimika saat ini sudah bisa dilakukan di beberapa kantor distrik maupun kelurahan dalam kota termasuk di RSMM Mimika selain di kantor Dukcapil di Jalan Cendrawasih. Peserta dihadirkan dari OPD, distrik, kelurahan, puskesmas dan instansi vertikal, mitra kerja pelayanan Dukcapil Kabupaten Mimika. Melaksanakan rakornis dalam rangka melakukan evaluasi kerja layanan dan juga mengambil tema transformasi layanan digital dan suksesnya Pilkada. Alhamdulillah kita undang narasumber juga dari KPU, dari Bawaslu, dari Polres Mimika, dan juga ada narasumber dari pusat dari Kemendagri, yang mana besok mereka juga akan membantu melakukan menjemput bola ke pesisir Fanamo, Omawita, dan juga menjemput bola untuk perekaman bagi anak-anak kita yang masih pemula. Nah, hari ini kita sudah mulai di sentra pendidikan di SP5, besok juga akan kita terus lanjutkan termasuk yang di lapas. Sudah kita schedulekan nanti di hari Kamis. Kita berharap apa yang kita lakukan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Kita menghimbau yang masih belum perekaman segera merekam. Silahkan mendatangi Dukcapil, mendatangi kantor kelurahan ataupun distrik yang ada layanan Dukcapilnya, supaya dokumen kependudukannya bisa terupdate. Dan kita berharap tadi disampaikan oleh KPUD dan juga Bawaslu terus mendorong partisipasi publik masyarakat Mimika untuk bisa menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 27 November 2020. Dengan adanya Rakornis ya, Dukcapil Kabupaten Mimika ini tentunya kita bersinergi dalam memberikan pelayanan masyarakat ya. Ini kan sudah dalam bentuk transformasi digital ya, jadi membantu juga masyarakat ya dalam pengurusan ya, luar biasa untuk Dukcapil Kabupaten Mimika, transformasinya, pelayanan kepada masyarakat dan juga inovasi-inovasinya sehingga membantu masyarakat mempermudah dalam pengurusan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Mimika. Dikaitkan dengan untuk pilkada yang sudah dekat, tentunya data-data itu harus valid ya, dan juga untuk pemilih pemula datanya harus segera ada untuk pemilih pemula ya. Kita harapkan semua berjalan dengan lancar. Dengan adanya Rakornis ini semakin mantap, bersinergi semua untuk persiapan pilkada maupun juga kegiatan untuk administrasi masyarakat, untuk pendataan dan juga untuk pelayanan dimanapun berada. Lanjut tanggapan saya, alhamdulillah dengan adanya Rakornis, semua OPD dan distrik, desa semua datang. Terus ini adalah satu kesatuan kita, memang regulasi apapun Dukcapil dari pusat sampai ke daerah 514 kabupaten kota ini sama. Memang Dukcapil ini tergantung bagaimana masyarakat permintaan pemohon kita dengan kondisi jujur, yaitu alhamdulillah insya Allah dokumen kita juga baik dan bagus. Kalau memang kita nggak jujur, pasti akan terbentur oleh hukum. Dan dengan di Kabupaten Mimika saya lihat kekompakan baik di jajaran Dukcapil, di distrik, di desa, dan OPD di satu kesatuan. Baik dari BPS, KPU, ya, Bawaslu, dan alhamdulillah Pak Kadis kita namanya Pak Slamet, ini inovasi dan apanya bagus. Sejak kehadiran beliau kalau nggak salah di Dukcapil ya terus bertahap, terus naik, dan inovasi dan layanan mendekatkan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika ini alhamdulillah saya lihat maju dan sangat bagus.
dan untuk membuat contoh ke kabupaten kota di Papua Tengah terutamanya ya. Kalau saya nilai ini seluruh Papua ini Mimika termasuk yang paling baik ini. Karena memang tergantung bagaimana dukungan dari pemerintah daerah, dari DPRD-nya, terus dari OPD kekompakannya, distriknya, desanya, ini satu kesatuan. Kita tidak bisa berdiri untuk berjalan sendiri karena tujuannya adalah untuk membantu dan membahagiakan masyarakat. Karena Dukcapil ada dasar dari segala dasar. Tanpa ada dokumen, kita nggak bisa jalan hal-hal yang kita inginkan ke depan, ya maupun layanan publik kita tidak bisa jalan kalau tidak mempunyai dokumen kependudukan. Tentunya kami sangat berbahagia bisa mengunjungi Mimika. Informasi tentang informasi tentang ini layanan yang baik di Mimika itu sudah terdengar. Nah, makanya salah satunya kami ingin ikut Pak Ridwan, itu kami memilih ke Mimika karena ingin melihat, dan ternyata benar. Mulai kami datang tadi turun dari pesawat, kami disuguhkan kantor yang luar biasa yang ternyata baru diresmikan pada bulan Februari kemarin. Kemudian juga dilanjutkan kami mengikuti rakor, ini luar biasa juga karena stakeholder Dukcapil hadir semua. Karena apa? Yang namanya dokumen kependudukan itu adalah hak semua warga negara. Dan bukan layanan dasar, tapi dasar dari semua layanan. Sehingga kita wajib untuk hadir di tengah masyarakat. Seluruh masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan harus kita layani dengan baik dan harus ada solusi bagaimana penanganannya. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan, yang Dukcapil itu kan regulasi dari Sabang sampai Merauke sama, target kinerja kita sama. Untuk itu forum-forum seperti ini kita saling berbagi, kita saling mengunjungi itu sangat penting. Karena apa? Saya yakin di suatu wilayah pasti ada sesuatu yang mungkin tidak kami miliki, tapi di sini ada. Itu nanti yang akan kami adopt ke daerah kami. Dan mungkin juga yang kami miliki, tapi di Mimika belum ada, itu mungkin yang nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Mimika. Karena kami mendapatkan informasi bahwa layanan di desa di Mimika belum masif. Baru ada beberapa ya Pak Ridwan ya, belum keseluruhan. Kalau kami di Kabupaten Banjarnegara masyarakat sudah paripurna semua bisa di desa itu. Jadi yang utamanya kami apresiasi kepada jajaran Dukcapil Kabupaten Mimika yang sudah berkinerja baik ya, terbukti tadi kinerja kita lihat di Papua itu Mimika semuanya unggul, kecuali buku pokok pemakaman, lainnya semuanya unggul. Kami apresiasi dan selamat, semoga nanti masyarakat kita bisa terlayani dengan baik sesuai dengan moto kami, pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Tim Liputan Papua MCTV.